Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ilham Maulana dari S1 Teknik Informatika angkatan 2018. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamanan WhatsApp dengan teknik enkripsi end-to-end. WhatsApp Messenger sendiri adalah aplikasi pesan seluler lintas platform yang memungkinkan Anda untuk bertukar pesan tanpa harus membayar SMS. Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi besutan WhatsApp Inc. yang didirikan oleh Brian Acton dan John Combe pada tahun 2009. Kedua orang tersebut sebenarnya juga merupakan mantan pekerja senior di Yahoo. Ide awal WhatsApp muncul dari John Combe yang mempunyai ide untuk membuat satu aplikasi yang dapat membroadcast status meski orang tersebut dalam kondisi yang sulit untuk dihubungi. Saat itu ia mengajak Acton untuk bekerja sama. Pada awalnya aplikasi ini hanya menarik sebagian kecil orang. Namun setelah menambahkan fitur messaging, aplikasi ini menjadi semakin populer. Saat ini WhatsApp Messenger telah tersedia untuk iPhone, BlackBerry, Windows, dan smartphone berbasis Android. Dan benar, semua ponsel ini bisa berkirim pesan satu sama lain. Ini dimungkinkan karena WhatsApp Messenger memakai paket data internet yang Anda pakai untuk mengirim email dan menjelajahi internet, sehingga mengirim pesan dan data berhubungan dengan teman-teman tidak akan dikenakan biaya. Selain itu, fitur dasar berkirim pesan, pengguna WhatsApp dapat membuat grup, saling berkirim gambar, pesan video, dan audio dalam jumlah tidak terbatas. Selanjutnya, ini adalah teknik enkripsi end-to-end. Sebelum masuk ke teknik enkripsi end-to-end sendiri, ada landasan teori yang bersangkutan dengan teknik enkripsi end-to-end sendiri. Yang pertama adalah kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku kata yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Jadi kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Tetapi tidak semua aspek keamanan informasi dapat diselesaikan dengan kriptografi. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan, seperti itu. Ketika suatu pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat lain, isi pesan tersebut untuk menjaga pesan, maka pesan tersebut dapat diubah menjadi satu kode yang tidak dapat dimengerti oleh pihak lain. Ada 4 tujuan mendasar dari kriptografi yang juga merupakan aspek keamanan informasi, yaitu yang pertama, privacy, integrity, yaitu usaha untuk menjaga data atau sistem tidak diubah, autentikasi, usaha untuk mengetahui keaslian dari informasi tersebut, dan availability, yaitu yang berhubungan dengan ketersediaan sistem dan data informasi ketika dibutuhkan. Dalam menjaga kerahasiaan data, kriptografi mentransformasikan informasi asli atau dikenal dengan sebutan plain text ke dalam bentuk informasi yang diacak, dienskripsi, yang tidak dikenali. Inilah yang kemudian dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Setelah sampai di penerima tersebut ditransformasikan kembali dalam bentuk plain text agar dapat dikenali. Suatu pesan yang tidak disandikan disebut sebagai plain text ataupun dapat disebut juga sebagai clear text. Proses transformasi dari plain text ke ciphertext dikenal dengan proses enkripsi. Sedangkan proses transformasi dari ciphertext ke plain text dikenal dengan proses dekripsi. Kedua proses tersebut dilakukan dengan menggunakan algoritma tertentu yang dikenal dengan kunci. Kemudian ada masuk ke enkripsi end-to-end.
Teknik enkripsi end-to-end merupakan teknik pengenkripsian pesan yang dilakukan pada saat pesan akan dikirimkan dan kembali dideskripsikan pada saat pesan sampai di tujuan atau penerima. Dengan teknik enkripsi end-to-end, paket deskripsi sekali pada sumber enkripsi uh, asli dan kemudian dienkripsi hanya pada tujuan akhir deskripsi. Untuk simulasinya bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Nah, ini standar sistem pada pengiriman pesan. Nah, kalau yang ini adalah dengan menggunakan teknik enkripsi end-to-end. Seperti itu. Adapun keuntungan dari end-to-end enkripsi adalah kecepatan dan keamanan serta keseluruhan. Seperti itu. Setelah itu kita masuk ke skema pengamanan pesan dengan teknik enkripsi end-to-end pada WhatsApp Messenger. Pada mulai tanggal 6 April 2016, WhatsApp resmi merilis kode keamanan dengan menggunakan teknik enkripsi end-to-end. Metode ini membuat setiap pesan yang dikirim terenkripsi secara aman dan hanya bisa dibuka oleh pengirim dan penerima pesan tersebut. Dengan menggunakan teknik ini, seluruh pesannya dikirimkan dan diterima oleh pengguna WhatsApp. Ini tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Pesan tersebut hanya bisa dibaca oleh penerima yang dituju, termasuk layanan telepon, gambar video, dan pesan suara, serta fitur-fitur lain yang ada di aplikasi WhatsApp Messenger. WhatsApp ini tidak bisa disadap oleh pihak ketiga. Pesan tersebut hanya bisa dibaca oleh penerima dan orang yang dituju, seperti itu. Teknik enkripsi end-to-end merupakan sebuah sistem di mana proses enkripsi terjadi pada saat pesan dikirimkan dan hanya terjadi pada saat pesan kembali kepada penerima. Bahkan pihak WhatsApp sendiri akan kesulitan untuk menyerahkan rekaman data penggunanya ke pihak yang berwajib karena sistem enkripsi end-to-end dirancang agar tidak bisa dibobol bahkan oleh pembuatnya sendiri. Dengan sistem enkripsi end-to-end ini, pengguna WhatsApp tentunya tidak perlu mengkhawatirkan privasi mereka. Pihak pemerintah ataupun kepolisian juga akan kesulitan untuk memata-matai percakapan yang dilakukan oleh pengguna karena semua pesan dan data yang dikirimkan merupakan kumpulan kode yang telah terenkripsi dan tidak dapat dimengerti. Kode tersebut hanya dapat dibaca pada perangkat menerima pesannya, sehingga pihak ketiga secara otomatis tidak dapat bisa menyadap percakapan di WhatsApp. Jadi walaupun pihak ketiga dapat membobol ataupun menyadap, itu pun hanya bisa melihat kode-kode tanpa bisa melihat pesan yang dikirimkan oleh pengirim terus disampaikan ke penerima. Itu tidak bisa karena sudah dienkripsi kode-kode tersebut. Sebagai ilustrasi, pengirim pesan di WhatsApp mengirimkan pesan apa kabar. Pada saat pesan dikirimkan, maka pesan tersebut akan dienkripsi secara otomatis atau dikodekan menjadi misal 9XB80FFAH. Kode tersebut sangat tidak dapat akan dimengerti oleh pihak ketiga yang menyadapnya. Tetapi sampainya pesan penerima, maka secara otomatis kode yang tadi akan kembali dideskripsikan sesuai dengan apa yang dikirimkan oleh pihak pengirim, seperti itu. Karena ini sudah termasuk ke dalam teknik enkripsi end-to-end. Tuh.
maka segi privasi pengguna aplikasi WhatsApp lebih terjamin. Tetapi menurut pakar teknologi Indonesia yaitu Onowe Purbo, dengan menggunakan fitur enkripsi end-to-end di WhatsApp akan menyulitkan penyidik untuk melakukan penyadapan, sehingga teknik enkripsi end-to-end penting untuk melindungi privasi seseorang. Namun di saat yang sama, fitur keamanan tingkat tinggi ini juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan, termasuk teroris, koruptor, dan lain-lain. Salah satu praktisi keamanan internet Indonesia mengatakan fitur enkripsi end-to-end di WhatsApp sangat menguntungkan bagi penjahat dalam melakukan setiap perencanaan maupun perujukan dari perencanaan mereka seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, yang pertama, dari teknik enkripsi end-to-end tersendiri, penyediaan fitur ini pada aplikasi WhatsApp meningkatkan privasi pengguna dalam berkomunikasi dengan orang lain, sehingga pihak ketiga tidak dapat menyadap percakapan kedua orang tersebut. Fitur keamanan dengan enkripsi end-to-end pada aplikasi WhatsApp harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, karena fitur ini juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Itu karena pihak WhatsApp pun dan pihak kepolisian dan pihak yang berwajib akan susah sekali untuk menyadap percakapan pengguna WhatsApp, karena dengan metode ini pesan yang dikirim dan diterima tidak bisa dibaca oleh pihak ketiga yang menyadapnya seperti itu. Dan itu tadi adalah penjelasan mengenai penggunaan teknik enkripsi end-to-end pada aplikasi WhatsApp. Apabila ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.